Komnas HAM akan diterima oleh Bapak Nur Khairon dan Komnas Perempuan akan diterima oleh Ibu Nendara Afia. Kepada majelis warga kami silakan. Terima kasih Ella, Ibu Bapak dan hadirin yang kami hormati. Kami telah membuat satu refleksi terkait dengan kesaksian yang telah kita sama-sama dengar dari pagi sampai dengan sore hari ini, dan refleksi tersebut akan dibacakan oleh Bapak Ihsan Malik. Kami persilahkan. Refleksi majelis warga untuk tema para pembela HAM. Mendengar kesaksian dari pribadi, keluarga, saudara, dan kolega dari 3 orang pembela HAM sejak pagi hingga sore hari sangat menyentuh nurani kita bersama. Sebagai majelis warga, kami berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu membagi pengalaman. Kami menjadi majelis warga merasa bangga terhadap keberanian yang telah ditunjukkan oleh Bapak Ibu untuk mengungkapkan kebenaran dari kekerasan yang telah menimpa diri para pembela HAM yang hingga saat ini belum dapat diungkap dalam pembunuhnya ataupun belum ditemukan mayat atau kuburannya. Serta kami setuju bahwa sekaranglah saatnya untuk kita semua sebagai warga menuntut keadilan. Pejuang HAM di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, posisinya sangat lemah dan rentan. Begitu mudah rezim berkuasa mengambil nyawa para pejuang HAM. Masyarakat, keluarga, dan kolega selalu dalam posisi tidak berdaya dan sangat tergantung pada proses penegakan hukum yang sama sekali tidak berpihak kepada keadilan bagi korban. Hukum hanya berpihak kepada penguasa, bukan kepada korban dan masyarakat. Pola kekerasan yang dialami para pejuang HAM selalu ditandai dengan keterlibatan militer yang terlihat sangat bengis dan tidak menghargai nyawa manusia. Diawali dengan intimidasi, teror, pengambilan paksa, penculikan, berpuncak pada pembunuhan. Ketika terjadi proses penegakan hukum, maka secara kasat mata polisi tunduk kepada militer. Pengadilan lumpuh, tidak punya hati nurani. Maka sebagian besar pelaku utama dipastikan bebas dari hukuman. Hingga detik ini belum ada satupun pembela HAM yang terungkap tuntas dan pelaku utamanya mendapat hukuman yang setimpal. Selain itu, hal yang patut menjadi perhatian kita semua adalah dampak dari semua peristiwa ini kepada keluarga para pembela HAM dalam bentuk stigmatisasi, teror, intimidasi dari pihak yang berkuasa, dan tidak kurang pedihnya adalah terjadinya pengambilan atas hak-hak keluarga untuk mendapatkan kebenaran mengenai status suami, kakak adik, orang tua, anak para pembela HAM, hak atas kompensasi, rehabilitasi, dan hak-hak lainnya. Patut disyukuri bahwa keluarga dan kolega para pejuang HAM yang menjadi korban tetap bertahan. Mereka terus berupaya mencari keadilan dan kebenaran. Mereka yang semula menjadi korban tidak langsung, sekarang telah menjelma menjadi pembela HAM itu sendiri. Meskipun fakta menunjukkan bahwa partisipasi warga sangat kecil, perhatian pemerintah yang berkuasa saat ini hampir tidak ada, sehingga mereka seolah-olah hanya berjuang sendirian. Forum dengan kesaksian dari pembela atau pejuang HAM pada hari ini diharapkan bisa memberikan pelajaran dan kesadaran masyarakat, sehingga kebersamaan dalam mendukung korban agar peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak berulang kembali apapun motifnya. Forum dengan kesaksian ini adalah ruang bagi korban bersama yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KKPK untuk terus mengajak masyarakat mendorong pertanggungjawaban negara terhadap korban kekerasan, hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, serta jaminan agar tidak terulang
kebijakan negara yang tidak manusiawi, dan praktek kehidupan bernegara yang menebarkan kekerasan. Selain itu, dalam dengar kesaksian yang menjadi bagian dari kegiatan Tahun Kebenaran Desember 2012, Desember 2013 adalah bagian dari upaya pendidikan bagi publik bahwa ada sejarah bangsa yang kelam yang perlu diluruskan, diterangi dengan cahaya-cahaya kebenaran. Upaya ini menurut kami para majelis warga patut disikapi dan ditanggapi oleh pengambil kebijakan di bidang pendidikan, baik formal dan non formal, bahkan diharapkan sampai pada kurikulum pendidikan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih pada yang mendalam, pada Bapak Ibu penyintas dan para korban yang telah bersedia memberikan kesaksian. Jakarta, 29 November 2013. Tertanda Majelis Warga Irawati Harsono, John Jongga, Miriam Nenggolan, Iksan Malik, dan Elda Sarapu. Kami mengundang perwakilan dari Komnas HAM Bapak Nur Khairon dan dari Komnas Perempuan Ibu Neng Dara untuk menerima rekomendasi tanggapan akhir dari Majelis Warga. Kami mohon seluruh majelis warga dapat berdiri di depan. Terima kasih kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Hari ini telah menerima 5 rekomendasi tanggapan akhir dari Majelis Warga, dan terima kasih banyak kepada seluruh Majelis Warga yang bertugas pada hari ini. Demikian dengar kesaksian kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia. Malam ini kita akan menutup seluruh rangkaian dengar kesaksian dalam Malam Budaya. Acara akan dimulai dari jam 6 sampai jam 9 malam. Seluruh rekomendasi dan tanggapan akhir dari Majelis Warga dan refleksinya